memastikan memastikan kelancaran mata kuliahnya ke depan, itu kita akan review mengenai kinematika dulu. Nah, untuk metode pembelajarannya, mungkin bagi yang sudah ambil di kinematika teknik mesin, di Polban atau di luar atau dimanapun itu, di teknik mesin ini kita fokus kepada untuk menganalisis mekanisme-mekanisme mechanical gitu ya. Mungkin saya akan mulai kuliahnya dari review mengenai kinematika. Nanti baru kita pendalaman ke dinamika di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan saya akan terangkan dalam satu slide gitu ya, konsep mengenai kinematika dan dinamika gitu ya. Jadi begini, konsepnya adalah dalam satu semester ini itu kita akan nama matkulnya itu adalah dinamika mekanisme ya. Coret ini. Dinamika mekanisme. Nah, namun sebelum ke situ kita harus tahu dulu mengenai kinematika. Kinematika. Nah, saya akan jelaskan dulu dinamika versus kinematika gitu ya. Jadi apa saja gitu yang dipelajari di sini dan bagaimana skupnya gitu ya. Kinematika ini sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan atau yang terjadi dalam satu mekanisme tanpa mengetahui penyebabnya. Jadi di sini kita fokus kepada profil yang kita namakan dengan ya kita di sini intinya belajar mengenai kecepatan dan percepatan dalam satu mekanisme. Jadi kita lihat bagaimana gitu perilaku kecepatan dan percepatan dalam satu mekanisme. Kalau untuk dinamika, ini kita beda sedikit ya. Kita mempelajari mengenai penyebab gerak. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang gaya, kesetimbangan, nah nanti sama satu lagi ya kesetimbangan, satu lagi nanti kita akan belajar kalau keburu waktunya itu mengenai balancing. Balancing dalam sistem rotasi ya. Kalau keburu. Nah, nanti sebenarnya dinamika mekanisme itu yang mencakup adalah ini ya, harusnya dinamika. Cuman saya mau memastikan dulu bahwa semuanya itu sudah paham mengenai kinematika. Karena kalau sebelum masuk sini, ini harus tahu dulu kinematika. Requirement-nya. Nah, terus mata kuliah dinamika mekanisme ini, itu kita akan mempelajarinya atau melaksanakannya dengan menggunakan metode grafis. Artinya kita Artinya ini pre-requirement yang buat yang ini mohon diperhatikan ya. Kalian nanti akan butuh jadi dalam mengerjakan soal atau apa, itu kalian pasti butuh penggaris. Karena dengan menggunakan metode grafis itu kita akan melibatkan dengan kita akan menggambar poligon dengan skala yang benar. Jadi pakai penggaris itu sangat perlu ya. Terus penggaris juga kalau bisa penggarisnya double gitu ya.
ada yang segitiga dan ada yang lurus gitu. Supaya memastikan misalkan dalam satu titik ke titik yang lain itu butuh tegak lurus atau butuh berapa derajat kayak gitu-gitu. Ini sangat penting karena di sini kita nggak akan hitung secara dengan menggunakan rumus diferensial atau apa, tapi kita akan menggunakan metode grafis. Dan satu lagi, batasan dari DINMAC ini itu adalah kita akan menghitung menghitung kecepatan percepatan itu hanya dalam satu frame, atau satu frame itu satu waktu gitu. Satu frame waktu. Jadi yang kita hitung di sini adalah mengenai semua besaran kinematika dan dinamika sesaat. Jadi sifatnya bukan continuous tapi sesaat. Jadi saat dia sedang posisi itu, mekanismenya sedang begitu, berarti kita hitung bagaimana kecepatan di sini, percepatan di sini, gaya di sini, dan lain-lainnya. Jadi itu yang perlu dipahami dulu mengenai mata kuliah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana konversi dari satu mekanisme. Katakanlah di sini ada mekanisme piston gitu ya. Piston yang terdiri dari satu silinder, terus crankshaft, dan juga di sini ada ada buat ininya ya, buat balancingnya. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai penomoran dalam link. Link itu selalu dimulai dari 0. 0 itu adalah untuk tanah, atau katakanlah kerangka acuannya di sini berarti 0 tanah. 1, 2, 3. Lalu untuk join itu kita akan namakan dengan huruf, atau link itu untuk membentuk satu mekanisme kan perlu perlu adanya join. Di sini ada join A, B, C. Nah, dalam mengkonstruk atau dalam menganalisis model kinematik, kita nggak perlu menggambar kompleks seperti ini, tapi kita cukup menggunakan yang namanya kinematik diagram. Kinematik diagram ini adalah model kinematik yang merepresentasikan gerak dalam si sistem. Katakanlah C ini itu hanya menjadi satu ini aja nih. Piston itu hanya jadi satu ini aja. Jadi dia bisa gerak naik turun, terus linknya di C, lalu dia menghubungkan dengan join B, join A melalui link 2 dan link 3. Ini juga ada link 1. Link 1 itu yang bergerak naik turun, piston. Link 2 itu adalah ininya, si cranknya. Link 3 ini adalah balancing atau rotator yang buat si crankshaft-nya. Jadi dalam bekerja, kita selalu dalam model kinematik diagram atau dalam bentuk link dan join. Nah, contohnya juga seperti ini, seperti mesin press. Mesin press di sini ada objek pressnya, gitu ya. Lalu mekanisme yang kita akan analisis itu ya hanya kinematik diagramnya. Itu di sini berarti ada dari mesin press objeknya di sini ada yang naik turun, cylindrical. Di sini kita namakan dengan link 5. Lalu ini link 6, link 4, link 3, dan kalau di sini 1 itu sebagai ground ya. Terserah boleh 1, boleh 0. Yang jelas dia penamaan linknya itu harus berupa nomor, dan joinnya itu berupa huruf A, B, C, D, E, F, G. Nah, model kinematic diagram ini kita akan bekerja dalam model seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada satu mekanisme, maka kita harus bisa meng-create model kinematiknya dulu. Baru kita kerjakan dengan kita analisis untuk menganalisis kecepatan, percepatan, dan juga force-nya seperti apa.
Nah, jangan khawatir, sebelum ke sana kita akan sebelum mengkonstruk ke model kinematik diagramnya, kita tentunya belajar hal yang simpel-simpel dulu ya. Karena kalau misalkan langsung membayangkan agak kompleks mungkin dan agak belum terlatih. Jadi sebelum itu kita akan mengenal yang namanya DOF atau Degree of Freedom. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin dari construction ini atau dari pendahuluan ini ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut. Halo, cek cek. Ya, Pak. Ya, Masuk. suara saya masuk ya, tapi ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya lanjut ke Degree of Freedom atau derajat kebebasan gitu ya. Jadi dalam satu mekanisme itu kita ada yang dinamakan dengan derajat kebebasan. Contohnya adalah seperti misalkan ini, kita punya katakanlah busa gitu ya, busa yang ditaruh di satu planar. Nah ini kan kalau kita kita membayangkan dalam spasial atau dalam satu tiga dimensi ini, maka di sini kita bisa sebut dia punya 6 derajat kebebasan, yaitu dia bisa bergerak ke kiri kanan sini, ini satu derajat kebebasan, ke atas bawah dalam Y gitu ya, dalam Y, atas bawah dalam Y ya maksudnya, lalu atas bawah dalam Z, ini tiga derajat kebebasan, lalu berputar terhadap sumbu X, berputar seperti ini, berputar dalam sumbu Y seperti ini X, lalu berputar dalam sumbu Z. Nah, maka derajat kebebasan itu adalah possibility atau kemungkinan yang gerak itu dapat dibagi. Jadi misalkan dia bergerak, katakanlah dari sini, itu dia bergerak sliding ke sini nih. Nah, ke bawah gitu ya, sini. Nah, maka ini kita bisa sebutkan bahwa oh dia itu bergerak ke kanan sekian mili, ke bawah sekian mili, lalu geser ke arah Y sekian mili. Jadi degree of freedom ini adalah apa ya? Saya juga agak susah menjelasinya. Gerakan itu bisa dipetakan dalam koordinat-koordinat tertentu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, degree of freedom itu seperti itu. Jadi derajat kebebasan suatu sistem. Biar lebih jelasnya mungkin kita nanti langsung ke contoh aja ya gitu ya. Misalkan, nah, terus dalam degree of freedom itu kita mengenal adanya join. Nah, join ini ada yang lower pair, ada yang higher pair. Lower pair itu memungkinkan dua link yang berhubungan, katakanlah ini linknya link tanah kan, 1, 2, itu dia hanya menjadi satu degree of freedom saja. Dalam katakanlah misalkan ini batang 2 itu diikat dalam boleh di mute nggak yang ini ya. Katakanlah misalkan batang 2 ini dia menempel pada batang 1 gitu ya, maka batang 2 itu terikat terhadap batang 1 atau tanah. Dan dia kalau dalam planar itu hanya memiliki satu derajat kebebasan, yaitu berputar clockwise atau counterclockwise seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan lower pair, di mana dua link bergabung menjadi satu dan dia hanya ada satu diagram derajat kebebasan.
Atau dalam simpelnya ini adalah lower pair itu join. Dan ini juga termasuk salah satu join ya, yang menyebabkan dia hanya bisa bergerak 1 derajat kebebasan, yaitu hanya bergerak kiri kanan, tidak bisa atas bawah. Lower pair itu memungkinkan 2 join, intinya 2 join itu menjadi 1 derajat kebebasan. Sedangkan kalau higher pair ini dia sifatnya itu adalah kontak, seperti misalkan ini ya, satu body berkontak dengan body yang lain, atau cam follower, ini disebut juga higher pair, ataupun juga kontak dalam gear roda gigi. Nah, ini disebut dengan higher pair join atau kontak antara 2 join. Nah, bagaimana cara menentukan degree of freedom dari satu sistem? Itu kita bisa menggunakan Kurzbach equation dalam mekanisme planar, yaitu dengan mendefinisikan bahwa mobility itu adalah 3 dikalikan jumlah link dikurangi 1 dikurangi 2 LP lower pair dikurangi higher pair. Nah, gimana contohnya? Saya bisa mendemonstrasikan seperti ini ya. Nah, katakanlah saya punya mekanisme seperti ini, lalu ditanya bagaimana jumlah degree of freedom-nya, maka saya bisa menggunakan Kurzbach equation, yaitu M sama dengan 3L min 1 min 2 LP min HP. Yang pertama dalam mobility, kita harus identifikasi jumlah link-nya dulu. Link-nya ada berapa? Link-nya kita bisa hitung dari ground. Ground itu 1, lalu ada link 2, link 3, link 4, link 5, link 6, link 7, link 8. Nah, ini ground, jangan dihitung 2 kali ya, cukup dihitung 1 kali lagi aja. Jadi kalau begitu dari nomor ini kita bisa tahu bahwa link-nya itu ada 8. LP atau lower join itu adalah link yang membatasi LP itu adalah join yang membatasi 2 link menjadi 1 ini ya, 1 derajat kebebasan. Nah, di sini ada berapa? Kita hitung di sini ada 1, 2. Ini saya kotakin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1 lagi nih, yang sliding dan ini 9. Berarti LP-nya itu 9. Sorry. 9 kita hitung titik-titiknya dan juga yang sliding. Karena yang sliding itu dia membatasi 1 derajat kebebasan. Yang ini nih. Lalu untuk HP-nya, HP itu adalah, kalau kita lihat, higher pair dalam planar itu adalah 2 join yang berkontak. Di sini apakah ada 2 join yang berkontak? Semuanya dihubungkan dengan LP ya. Jadi HP-nya di sini 0. HP-nya 0. Maka kita mobility-nya itu adalah 3 dikali 8 min 1 dikurangi 2 dikali 9. Maaf, ini agak mengganggu ya. Berarti kalau dihitung, derajat kebebasannya itu adalah 8 kurangi 1, 7, 3 kali 7, 21, dikurangi 18. Atau di sini ada 3 derajat kebebasan mobility-nya. Pak, ya. Sebelum lebih jauh lagi mau nanya itu apa? Yang dimaksud dengan planar itu apa ya, Pak? Mohon maaf. Yang dimaksud dengan planar itu adalah
kita ninjaunya hanya bidang XY aja. Kalau ada lagi nanti yang spasial nih. Nah, spasial tuh kayak gini kita ninjaunya. Nah, XYZ. Jadi dia planar itu 2 dimensi simpelnya. Kalau yang spasial itu 3 dimensi. Nah, ini kan dia cuma planar doang nih, 2 dimensi doang, XY doang. Paham maksudnya? Iya, Pak. Oke. Terus nanti ya yang HP sama dengan 0 itu, Pak. HP sama 0 sama dengan 0 itu ini 2 join yang berkontak. Nih, misalkan kurva sama kurva, atau enggak cam sama follower, atau enggak intinya ini kan join biru sama join hijau, dia nggak terikat satu sama lain ya, cuma ada kontak doang. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, di sini di mekanisme ini ada nggak join yang cuma berkontak? Nggak ada kan? Enggak ada, enggak ada. Nah, semuanya diikat sama LP atau join yang diikat. Terus singkatan HP apa sih, Pak? Kalau LP kan lower pairs ya. Higher pair. Kalau LP lower pair, kalau HP higher pair. Oke, paham? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Nah, kita trial lagi ya. Berarti kalau gini, ini dia ada 3 derajat kebebasan. Nah, kalau mau dilogikakan 3 derajat kebebasannya dari mana, Pak? Jadi kalau mau dilogikakan, ini nih, coba perhatikan apa namanya? Misalkan dia, waduh, agak sulit kalau di sini ya. Misalkan gini deh, saya punya mekanisme simple gini aja lah. Kalau di sini di logikakannya agak sulit, cuman saya punya yang lebih simple untuk menjelaskan mekanisme yang disebut dengan 2 derajat kebebasan atau 3 derajat kebebasan. Misalkan gini lah. Nah, saya punya satu batang gitu. Nah, kalau ini kan udah jelas ya, ini ada link 1, ini ada link 2. Nah, kalau ini kan udah jelas dia hanya 1 derajat kebebasan. Itu theta gini. Kenapa sih ini garis? Nah, dia ada 1 derajat kebebasan, cuma ada theta gini. Dan link 2. Nah, kalau saya sambungin lagi, ada link 3. Link 3. Nah, logikanya gini. Yang dinamakan dengan derajat kebebasan adalah, katakanlah ini join A, yang di A, ini join B, ini join C, ini bukan apa-apa. Nah, ini ada join A, ada join B, ada join C. Nah, kalau join B saya putar clockwise, apakah join C dia akan berputar clockwise juga? Jawabannya kan belum tentu kan. Bisa jadi saya join B saya putar ke kanan, C-nya mutarnya ke kiri. Atau bisa jadi saya juga B-nya mutar ke kanan, C-nya juga mutar ke kanan, bisa jadi. Nah, artinya kalau gitu join B sama join C, ini dia independen satu sama lain, atau dia nggak saling berpengaruh gitu. Nah, maka dari itu
sistem ini kalau kita pakai rumus yang tadi 3M mobility itu sama dengan 3L-1 kurangi 2LP kurangi HP gitu ya. Linknya di sini ada 1, 2, 3. 3 dikurangi 3 kurang 1 minus LP-nya di sini ada lower pair-nya 1, 2. Nah ini bukan lower pair ya, karena dia nggak mengikat kemana-mana. Cuma link 3 aja, udah aja. 2 dikurangi 2, kurangi HP 0. Berarti 3 kurangi kali 2 minus 2 kali 2. Atau ini sama dengan 6 kurangi 4 atau 2 DOF. Nah, ini artinya dia sistemnya B-nya ini bisa, tetanya dia bisa bergerak kiri kanan, yang ini juga bisa bergerak kiri kanan. Tapi dia saling independen satu sama lain. Teta sama teta 1 itu dia nggak saling ketergantungan lah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan degree of freedom itu seperti itu. Geraknya nggak tergantung dari satu derajat yang lain. Paham ya? Nah, ini berarti kalau gitu dia mempunyai 3 DOF. 3 DOF-nya mungkin bisa dipikir sendiri ya, gimana cara ininya. Karena mekanismenya udah kompleks. Nah, terus ini ada lagi apa namanya? Satu contoh lain, mekanisme seperti ini. Berapakah DOF-nya? Ini kita bisa pakai rumus mobility sama dengan 3 dikali link minus 1 dikurangi 2 LP minus HP. Linknya itu ground 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linknya ada 6. LP-nya itu adalah join-join yang berkaitan. Yaitu 1 di sini. Saya kotakin ya. 1, 2, 3. Sorry nih, pen tabletnya ada. 4, 5, 6. LP-nya berarti ada 6. Nah, HP-nya ada nggak? Nah, sekarang ada HP ya, satu ya, yaitu adalah ini. Kurvatur dengan ground. Bedanya tadi apa, Pak? Bedanya adalah kalau yang tadi itu sliding. Kalau sliding itu dia gini ya. Jadi memungkinkan dia cuma bergerak 1 derajat kebebasan doang. Kalau ini ground, dia bisa sliding, bisa muter gini. Nah, jadi dia ada 2 DOF. Kalau yang sliding kotak ini hanya bisa kiri kanan. Nah, dia masuknya LP. Kalau HP ini kayak gini, kurvatur sama ground. HP-nya itu ada 1. Oke. Ini link 2 sama link 3 dipakai LP ya, bukan HP dia. Jadi kalau gitu di sini 3. 6 dikurangi 1 minus 2 dikali LP itu 6 minus HP-nya 1. Atau 6 kurangi 1, 5. 3 dikali 5 minus 2 kali 6 minus 1. Ini 15 kurangi 12 kurangi 1 atau sama dengan 2. Jadi dia ada 2 DOF sistem ini. Ada lagi mekanisme lain. Nah, ini sebenarnya misalkan saya trial ya yang lain deh. Misalkan mekanisme ini gitu ya. Jangan ini deh. Ini dulu deh. Nah, ini ada berapa DOF? Berarti ya udah, langsung aja. Mobility-nya itu sama dengan 3 L min 1 dikurangi 2 LP
minus HP. Linknya itu ada 1 ground. Oh ini nih, 1 nih ground. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti linknya ada 6. LP-nya itu adalah join. Itu ada ini nih, 1 ke 6. 1, 2. Ini saya kotakin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. LP-nya ada 6. HP-nya ada nggak? Kira-kira HP-nya ada nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. HP-nya 0. Berarti 3 dikurangi 6 min 1. Berarti kalau gitu itu 3 dikali 5 minus 2 dikali 6. 15 dikurangi 12. Atau sama dengan 3 DOF. Kira-kira gitu. Untuk DOF dari dari sistem planar. Nah, untuk ini hanya jadi ini aja ya, jadi hazanah pengetahuan aja untuk yang spasial. Jadi kalau yang spasial itu kita tinjauannya itu 3D ya, 3D atau udah ruang. Dan ini untuk biasanya untuk ini buat hazanah doang, buat hazanah kalian, buat pengetahuan kalian. Karena untuk DOF 3D ini, untuk mekanisme 3D, agak kompleks kalau misalkan disuruh analisis manual gitu. Karena agak repot nantinya. Agak repot untuk menganalisisnya. Walaupun sebenarnya ada, ini misalkan lower pair untuk join-join yang 3D. Itu kayak tadi, ini ada pin, ada sliding, ada ulir, helical join, ada cylindrical join, spherical join, planar join. Nah, ini agak kompleks ya. Dan rumus dan higher pair-nya juga agak kompleks. Jadi dia kalau untuk higher pair dia cylindrical surface, ada yang ball, ada yang point dan lain-lain. Dan biasanya pakai software. Nah, ini dan Kurzbach equation-nya untuk menentukan degree of freedom-nya itu agak kompleks juga. Jadi join-nya ada J1, J2, J3, J4, J5. Nah, ini J1, J2, J3, J4, J5 ini adalah tergantung dari remove DOF-nya. Misalkan contohnya kayak tadi. Kalau yang ini remove DOF-nya revolute join itu hanya meremove 1 DOF. Sedangkan untuk ini cylindrical join ini remove 2 DOF, spherical dan planar ini 3 DOF. Untuk yang 4 DOF, 5 DOF ini nih, ada tabelnya. Jadi agak sulit ya. Dan ini saya juga nggak akan mempersoalkan yang spasial untuk di kertas. Karena kalau untuk yang spasial itu harusnya udah pakai software ya. Cuman untuk hazanah ilmu pengetahuan aja. Oke. Untuk DOF, saya kira sampai situ materinya. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu untuk degree of freedom dalam satu mekanisme? Dan juga cara ini, mengenai kinematic diagram. Oke, Pak. Oke. Kalau ada, kita lanjut ke ini ya, velocity analysis atau analisis kecepatan. Saya minta waktu ini ya, break 5 menit. Silakan break 5 menit dulu. Silakan, Pak. Kita masuk lagi 14.56. Bentar ya.
Oke, baik. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai analisis kecepatan dalam kinematika ya. Tentunya dengan menggunakan metode poligon atau metode grafis. Oke. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah mengenai definisi atau terminologinya dulu. Jadi ketika satu link itu dia memiliki atau apa namanya, dia terkait dalam satu join di sini, dia hanya menggunakan seperti yang prinsip lower pair tadi, dia hanya bisa apa namanya, memiliki satu degree of freedom, yaitu hanya berputar clockwise atau counterclockwise seperti ini. Nah, tetapi dengan adanya satu degree of freedom itu, dia memiliki dua kecepatan, yaitu linear velocity dan angular velocity, di mana hubungannya adalah V itu sama dengan omega dikalikan R ya, dan radiusnya ini adalah ini ya, hati-hati ya, radiusnya itu adalah jarak dari join A ke di sini katakanlah join B gitu ya, RAB. Karena dia vektor, notasikan vektor. Untuk V, itu arahnya selalu tegak lurus terhadap RAB. Misalkan dia linknya itu seperti ini, maka V itu dia akan tegak lurus. Nah, untuk arah V ke kiri atau ke kanan, itu tergantung arah putarannya. Putarannya dia plus atau minus. Atau di sini, kalau begitu ini adalah CCW, counterclockwise, atau clockwise. Seperti itu kira-kira. Kalau clockwise berarti V-nya itu arahnya ke kanan. Pusat rotasinya kan di sini ya. Di A. Kalau dia CCW berarti dia V-nya ke sana, ke kiri. Seperti itu untuk V. Jadi yang perlu dicamkan ada dua, yaitu linear dan angular velocity. Nah, terus konsep kedua yang kita analisis di sini adalah semuanya rigid body. Rigid body itu artinya apa? Artinya ketika katakanlah saya punya body sembarang bentuk, misalkan dia berkontak dengan body 2, maka dia nggak katakanlah ini join A, lalu ini join C. Maka dengan berkontaknya ini, dia nggak akan berdeformasi menjadi seperti ini. Sehingga jarak AC itu akan selalu konstan. AC-nya itu sama dengan konstan. Jadi yang namanya rigid body, ini nggak, ketika dia berbenturan, itu dia bentuknya akan selalu sama seperti itu. Sehingga jarak antara join dengan join itu sama, dan join dengan titik kontak itu akan sama. Tidak ada yang berubah. Jadi dia tidak bisa elongate atau tidak bisa construction. Tidak bisa diperpanjang atau memuai, atau dia tidak bisa memendek karena adanya tumbukan. Nah, ketika menerima penetrasi pun ini titik kontaknya akan selalu di satu titik. Dia tidak akan berdeformasi, bopeng gini, atau dia tidak akan memuai. Itu adalah konsep dari rigid body. Nah, jadi dua konsep itu yang akan mendasari kita dalam menganalisis poligon kecepatan. Nah, saya akan memberikan konsep atau contoh cara menyelesaikan atau menganalisis dengan menggunakan poligon mekanisme. Katakanlah saya punya 4 bar, mekanisme 4 bar seperti ini. Di sini ada link 1, link 2, link 3, link 4,
ada 4 link, dan juga ada join. Join A, di sini A, join B, dan join O. Di sini ada 2 O, yaitu O2 dan O4. O2 adalah link yang join yang menghubungkan antara link 1 dan link 2, sedangkan O4 itu adalah link yang menghubungkan antara join 4, link 4 dan link 1. Nah, di sini persoalannya adalah given omega 2. Given omega 2 itu artinya diketahui omega 2. Find omega 3 dan omega 4. Nah, itu caranya kayak gimana? Caranya kita harus definisikan dulu. Pertama, omega 2 itu kan diketahui. Katakanlah omega 2 diketahuinya itu adalah 5 run per second gitu ya. Nah, dimensi itu kalian misalkan saya kasih gitu gambar seperti ini. Dimensi itu dari link O2 sampai A, A ke B ke O4. Itu dimensinya kalian bisa ukur dengan menggunakan penggaris. Ini berapa mili, berapa mili, berapa mili, berapa mili. Kalau nggak diketahui. Kalau diketahui, kalian gunakan skala yang diketahui. Misalkan contohnya kayak gini. Misalkan contohnya saya tulis di sini diketahui O2A itu jaraknya adalah 10 cm. Tapi setelah kalian setelah kalian sentikan aktualnya di sini pas digambar itu pas diukur kok cuma 7 cm gitu ya. Nah, kalian harus menskalakan, misalkan kalau katakanlah di sini ini 12 cm. Gitu ya. Berarti ukuran AB itu adalah bukan 12 cm, tapi menurut skala yaitu 10/7 dikali 12. Demikian juga BO4. Itu katakanlah di sini berapa senti gitu ya. 15 cm gitu ya. Berarti kalau gitu 10/7 dikali 15. Jadi disesuaikan dengan skala yang digambar kalau diketahui. Kalau tidak diketahui, cukup gunakan skala yang di penggaris. Kayak gitu. Itu mungkin aturan mainnya untuk menggunakan metode poligon. Nah, katakanlah saya diketahui omega 2 sama dengan 5 rad per second. Terus saya pengen mengenalkan juga yang dinamakan dengan kecepatan relatif. Kecepatan relatif ini artinya gini. Misalkan saya sebut VBA. Ini artinya adalah VB terhadap join A. Dan kalau saya sebut omega 2, ini artinya sama dengan omega 21 atau omega 2 relatif terhadap tanah. Omega 4 juga omega 4 relatif terhadap tanah atau omega 41. Omega 3 juga berarti omega 31. Cuma hanya nggak disebutkan. Nah, jadi kalau misalkan saya ditanya di sini berapa omega 3 dan omega 4. Berarti kalau gitu langsung yang harus dikonekkan itu adalah omega 4 itu sama dengan di sini link untuk link 4 itu ada titik B dan titik O ya. Berarti kalau gitu VBO dibagi jarak antara BO4. Sedangkan omega 3 itu berarti VBO VBA dibagi A atau VBA dibagi BA. Jadi sifatnya dia omega 3 itu relatif ya terhadap titik A. Nah, ini udah saya tulis di slide.
Dan terus kalau misalkan kecepatan relatif, ini selalu aturannya seperti ini ya. VB itu sama dengan VB ditambah VBA. VB tambah VB. Oke. Kalau gitu saya kerjakan ini dengan caranya. Saya coba kasih di sini. Pertama, kalau diketahui omega 2, berarti kita harus mapai ini dari sini. Berarti kalau omega 2-nya katakanlah dia minus. Atau di sini berarti clockwise, berarti VA-nya itu ke kanan. Berarti VA itu sama dengan omega 2 dikalikan AO2. AO2. Atau jarak ini ke sini. Katakanlah ini jaraknya adalah 5 cm gitu ya. Berarti VA itu sama dengan 5 dikali 5. Ini 5 cm gitu katakan. Berarti VA-nya itu sama dengan 25 meter per second. Itu step 1. Step 2, itu kita bisa menggambarkan vektor VBA. VBA itu artinya adalah VB, V titik B, relatif terhadap A. Artinya dia kalau berputar terhadap A, itu kayak gimana? Artinya kayak gini. Artinya si pin ya, itu saya pindah ke sini, nah jadi kayak gini. Nah jadi titik B-nya dia, kalau gitu, akan berputar terhadap titik A, kalau saya kunci di sini. Nah, kalau omega 2-nya ke sana, maka VBA-nya itu bisa antara ke sini atau ke sana kan. Nah, ini gimana cara taunya? Kalau misalkan VBA-nya itu akan ke sana gitu ya. Cara taunya kita bisa apa namanya? Kita bisa trace dari sini. Kalau omega 2-nya clockwise ke kanan, maka omega 4-nya juga akan ke sini. Maka VB akan ke sana arahnya. Nah, ini VB bisa kita tahu ke arah sana. Nah, kita bisa menggambar namanya segitiga poligon atau segitiga kecepatan. Itu adalah dengan menggunakan persamaan ini. VA VB itu sama dengan VA ditambah VBA. VB ini sama dengan VA ditambah VBA. Jadi mapai dari sini ke sini. VA itu tadi katakanlah dia 25. Nah, kalian gambar arahnya ke sini sama besarannya 25. Katakanlah 25 itu ya 25 aja. Gambar 25 cm. Ini arah VA. Gitu ya. Sorry. Ini gambar menggunakan penggaris ya. VA ditambah VBA. VBA itu karena VB itu arahnya ke sini. Arahnya kan ke sini, gini. VBA itu bisa ke bawah atau ke atas. Tapi kalau VBA-nya ke bawah, itu dia bisa ke sana terus saja. Sehingga poligonnya nggak kegambar. Maka VBA-nya yang benar itu ke atas. Sini. Ini VBA. Ini VBA. Tegak lurus terhadap BA. Lalu ini VB. Nah, arahnya kalian tahu, besarnya yang kalian nggak tahu kan, VBA dan VB. Nah, kalian bisa ukur dengan penggaris. Kalau di sini 25, di sini berapa? Misalkan di sini, katakanlah ini kalian udah gambar nih, ini 25. Oh, di sini ketemunya ini 10,5.
di sini 9. Berarti kalau gitu VBA-nya 10,5 meter per second, VB-nya 9 meter per second berdasarkan penggaris kalian. Nah, setelah itu, karena yang ditanya adalah omega 3 dan omega 4, omega 3 itu seperti tadi yang saya bilang, itu VBA dibagi A. Sedangkan omega 4 itu VB dibagi omega 4. O4. Itu VB dibagi OB4. VBA itu adalah VB omega 3 itu adalah VBA dibagi BA, panjang BA. Maka VBA-nya katakanlah dari hasil pengukuran itu 10,5 dibagi A. A-nya itu berapa? Misalkan diukur di sini itu 10 gitu katakanlah. Maka ini hasilnya itu 1, sekian. Ini misalkan ya dari hasil pengukuran ya. VB4 itu VB poligon kecepatannya berapa? VB misalkan tadi 9 gitu dari hasil kecepat poligonnya. O4 itu misalkan dari sini diukur hasilnya 8. Misalkan ya 1, sekian. Nah, maka cara pengukuran caranya seperti itu cara pengerjaannya. Ya, kira-kira masih bingung atau ada yang ingin tanyakan? Halo, cek. Ya Pak, lagi dulu. Ya, belum Pak. Udah paham belum atau masih bingung? Halo, cek. Ya Pak, lagi dibaca dulu. Oke. Sampai analisis kecepatan dulu aja ya. Jadi basisnya ini semua sama. Intinya adalah kita cari dulu arahnya. Habis itu kita gambar poligonnya seperti apa. Lalu kita akurkan dengan arahnya. Misalkan, oh ini logikanya 25 ke sini. Berarti kalau gitu VA ditambah VBA. Berarti VA, VBA. Ini ujung panahnya ke sana. VB itu sama dengan VA ditambah VBA. Pak mau nanya Pak, Ya, untuk hidungnya panahnya apakah itu disengaja dibikin close loop ya atau gimana? Untuk arah-arahnya kan itu bentuk nutup ya Pak, close loop gitu ya. arah poligon ini yang segitiga. Iya. Iya, yang segitiga dibikin close loop karena kalau nggak close loop nanti ukurannya nggak ketemu. Besaran VBA-nya berapa, VB-nya berapa. Jadi untuk case-case yang lain juga mesti Pasti. Kan poligon kecepatan pasti gitu. Oke. Mungkin masih bingung ya. Kalau masih bingung, ini saya kasih contoh lain deh yang lebih jelas. Jadi gini ya. Misalkan coba tolong perhatikan dulu semuanya ya. Contohnya misalkan ada satu soal kayak gini. Dia punya apa namanya? Titik O, link 1 itu ground, link 2, link 3 itu bentuknya segitiga seperti ini, dan ada link 4. Diketahui omega 21 atau omega 2 itu 20 rad. Nah itu, misalkan dia arahnya seperti itu ya. Berarti kalau gitu clockwise, alfanya tolong diabaikan dulu. Ditanya kecepatan dan percepatan titik C, D, E. Nah ini gambar skema awal ya.
Nah, jadi gini. Wah, ini juga nggak menggambarkan juga nih kesan yang dimaksud. Nah, ini deh, saya kasih contohnya yang ini deh, yang di slide lagi. Nah, ini aja ya, contohnya 6 bar mechanism. Misalkan 6 bar mechanism ini. Oke. Saya diketahui omega 2. Saya pengen tahu omega 3-nya berapa gitu. Omega 3 berarti itu adalah VBA dibagi BA. Kenapa kayak gitu, Pak? Karena ini, link 3 kan ini, dia berputarnya terhadap titik A. Nah, kalau omega 4 itu gimana, Pak? Omega 4 ya berarti VBO4 dibagi BO4. Itu ini. Jadi pertama tadi ya, gunakan konsep yang ini, yang awal tadi. Nah ini, jadi link itu dia sifatnya adalah V-nya itu arahnya tegak lurus terhadap radius putarnya. Misalkan titik putarnya ini di sini. Kita tarik ke sini, lalu tegak lurusnya itu adalah arah V-nya. Kalau gitu, V2 gimana Pak arahnya? Nah ini V2 itu arahnya ke sini. Tegak lurus terhadap O2A, O2. Itu arahnya ini. Nah karena dia omega 2-nya ke sana, berarti udah jelas ketahuan bahwa V2-nya arahnya ke sana. Ini V2. Ini V2. Nah, ini juga saya gambarin lagi deh. Ini tegak lurus terhadap AO2. Ini V2. Nah, kalau VBA itu gimana Pak arahnya Pak? VBA berarti karena B relatif terhadap A, di sini titik putarnya, maka tegak lurus terhadap BA. Nah, ini tegak lurusnya juga harus dipastikan pakai penggaris ya. Karena nanti vektornya takut salah. Nah, ini arahnya kemana Pak? Bisa kiri kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Saya belum tahu VBA itu kayak gimana. Nah, yang jelas, terus di sini kita punya VBO4. VBO4 karena dia udah jelas berputarnya terhadap ini, O1, berarti dia tegak lurus juga terhadap ini. Nah, yang kalian lakukan itu menggambarnya kayak gimana? Yang pertama, kan udah tahu nih, V2 itu adalah sama dengan omega 2 dikali O2A. O2A itu jaraknya adalah 102. Katakan 100 lah ya. Berarti sama dengan 200 gitu ya. Karena 2 kali 100. Nah, 200 ini kalau diskalakan katakanlah di penggaris terserah nih ya skalanya. Itu adalah 20 cm. Katakanlah di sini kalian gambar 20 cm. Karena V2 itu adalah VO. V2
itu sama dengan V21 atau V link 2 terhadap 1. Maka kalian bisa gambar kayak gini. Nah, ini V2. Ini panjangnya adalah 200. Terserah, ini misalkan kalian 200 dalam 20 cm gitu gambarnya. Tapi arahnya harus ini, paralel dengan ini nih. Harus tegak lurus ini, kalian gambar di sini. Nah, sehabis itu kalian kalian buat hubungan bahwa VB di sini itu adalah VBA ditambah VO2. VB di situ itu sama dengan VBA ditambah VA. Jadi VB itu VBA ditambah VA. Gimana ya cara nyampeinnya biar agak lebih jelas ya. Ya, intinya dipapai VA ditambah VBA itu sama dengan VB gitu. Dipapai seperti ini nih, di linknya, seperti di linknya. Bahwa VB itu sama dengan VA ditambah VBA. Nah, selanjutnya VA itu kan pasti arahnya datangnya dari tanah juga. Nah, dari sini juga nih yang dari tanah. Ini adalah titik O atau titik tanah. Ini V, ini adalah VA. Ditambah VBA. VBA itu adalah arahnya yang ini nih, yang tegak lurus batang BA. Nah, di sini kita bisa gambarkan. Ini arahnya dulu aja. Dia harus paralel. VB itu yang dari tanah itu VB. Berarti di sini. Sedangkan dia arahnya seperti itu. Arahnya nah ini nih. Arahnya ini. Nah, arahnya seperti itu berarti seperti ini. Nah, katakanlah seperti itu ya. Ini sama dengan ini, satu arah. Yang ini, VBA, itu kalian gambar juga. Tapi dia harus menyentuh ini, anak panah ini. Karena dia ditambah panahnya ini, VBA. Kalau ini dia pangkalnya, VA. Nah, ini harus paralel dengan ini. Nah, supaya memenuhi kaidah vektor kan ini VB itu sama dengan VA ditambah VBA. Kalau gitu, berarti seperti ini. Nah, ini VA, ini VBA. Ini VB. Nah, kira-kira segitiga kecepatannya seperti itu. Nah, setelah itu, kalian ukur ini berapa. Ini berapa. Katakanlah di sini ini 18 cm, Pak. Gitu. Katakanlah di sini, katakanlah ya, 4 cm, Pak. Gitu. Ukur pakai penggaris. Oh, maka dari itu, karena VA di sini itu 200 mm per second, berarti kalau gitu VBA di sini itu adalah sekitar 40 mm per second. Sesuai dengan skalanya. VB itu sekitar 180 mm per second.
Nah, kira-kira seperti itu untuk analisis kecepatannya. Biar lebih jelas lagi. Paham untuk cara menentukan ini V3 dan V4, VBA dan VA? Halo, cek. Ya Pak. Oh, Ya. ya. Atau masih ada yang bingung? Terus dibaca dulu. Oke. Nah, kalau khusus sliding, itu dia kecepatannya pasti kayak gini ya. Dia antara kiri atau ke kanan. Ini nggak mungkin, nggak mungkin jauh. Memang harusnya didemonstrasikan di kelas lebih enak ya, pakai penggaris. Karena online jadi agak terbatas. Jadi agak sulit juga buat ini. Oke, paling nanti kalau gitu saya akan kasih tugas untuk yang ini. Itu cara yang satu adalah cara menentukan DOF, dan yang kedua adalah menentukan kecepatan-kecepatan dari VBA. Tapi kecepatan-kecepatan dari ini four-bar mechanism. Tapi nanti tugasnya mungkin saya pandu gitu ya. Kecepatan apa yang perlu dicari, terus apa dulu yang perlu dicari, kayak gitu. Lalu nanti tolong ini ya, gunakan penggaris untuk menggambarkan poligon agar dapat hasilnya gitu. Nanti saya pandu step by step lah. Apa tadi yang VB itu tegak lurusnya terhadap link yang mana tadi? VB itu tegak lurus terhadap link ini, BO4. BO4, iya ya. Kenapa tegak lurusnya terhadap link itu Pak disebut VB ini? Kenapa? Ya kenapa VB itu tegak lurusnya terhadap link 4 itu? Karena VB itu adalah sama dengan VB1. VB itu begini Mas. O itu adalah join untuk tanah. Jadi VB itu sama dengan VB terhadap O. VA itu sama dengan VA terhadap O. Nah, ini A terhadap O. A terhadap O. B terhadap O. Jadi kalau saya nulis VA doang atau VC doang, itu artinya terhadap O, terhadap tanah. Kalau saya tulis VBA, itu artinya B terhadap A. Berarti kalau gitu harus tegak lurus BA, V-nya. Kayak gitu simpelnya. Apa mau nanya, Pak? Oke, Pak. Oke, paham ya? Ya, paham, Pak. Oke. Nah, kalau disuruh menggambarkan ini, poligon VC, ini kalian bisa juga VC itu sama dengan VB ditambah VCB. Kuncinya ini aja nih, pertukaran huruf. Mana ya? Ini nih, saya kasih kunci agak ini ya, agak cara cuminya ya, kalau misalkan ibaratnya. VB itu sama dengan VA tambah VBA. Ini aja hurufnya, BA. BA. Berarti VC sama dengan VB ditambah VCB. Always kayak gitu. Coba kita buktiin ya. VC itu sama dengan VB ditambah ini nih. Ini hurufnya diulangin aja. VCB. Berarti kalau gitu C terhadap B.
C terhadap B dia harus tegak lurus terhadap ini, berarti porosnya B kan. Nah, ini dia tegak lurus terhadap CB. VC itu dia karena silinder, dia terhadap tanahnya always kayak gini, kiri kanan. VB itu ya tadi, VB kan dia tegak lurusnya terhadap ini, O. Ya udah, gambar aja nih tiga segitiga untuk mencari VC berapa. Karena tadi ya udah saya lanjutin aja cari VC. Karena VBA-nya udah tahu nih, VB-nya itu udah tahu nih 18, VB ke arah sana, VCB ke arah sana kan. Karena ini VC sama dengan VB ditambah VCB, CB itu arahnya sini. Nah, berarti dia arahnya sini. Ini kan gini, berarti gini. Nah, untuk VC, dia arahnya kiri kanan pasti. Nah, ini dari O ditarik ke VC. Nah, dapat nih poligonnya. VC sama dengan VB tambah VCB. VC, berarti hasilnya ini dulu, VC sama dengan VB ditambah VCB. Nah, sini poligonnya. Set. Ini VC ke kanan, ini VCB ke bawah. Diukurlah berapa. Ini berapa senti. Dapat tuh. Poligonnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau lebih cantiknya kayak gini ya. Ini O, C, A, B. Ini VCB-nya itu arahnya sini. Nih, kira-kira kalau pakai penggaris mungkin lebih enak jadi kayak gini dia poligonnya. Tuh. Mirip ya bentuknya. Ini O. Ini karena VC, berarti ini C, ini VB, ini kan ini VB, VB itu VBO, berarti di sini B. Ini kan VA yang arah sini, berarti ini A. VBA, ini B sama A. VCB ini C sama B. VC, C sama O. Kayak gitu. Awal-awal mungkin masih bingung ya, tapi kalau pakai dilatihanin terus pasti bisa. Oke, nanti saya kasih soal 2 PR ya buat ngulang apa namanya? Untuk 4 bar mechanism dan untuk 6 bar mechanism ini nanti saya minta tentukan V-nya berapa, V berapa aja yang ditentukan, terus sama omega berapa aja, sama PR-nya adalah menentukan berapa DOF dari 2 mekanisme ini. Oke. Kira-kira kayaknya sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai velocity coincident. Jadi kalau misalkan apa namanya? Kalau dalam satu mekanisme ini ada satu poin, itu dia punya 2 link. Jadi satu poin ini sliding mechanism ini dia punya link 3 dan link 2. Tapi nantilah. Yang jelas ini dulu kita serap. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum diakhiri? Materi nanti saya share berikut juga tugas. Oke, kalau tidak ada, paling cukup sekian dulu untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk DINMEC emang agak sulit ya kalau online. Memang harus demonstrasi di kelas lebih jelas. Tapi ya saya usahakan supaya tetap paham. Oke. Iya sih, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya izin ini ya, izin live. Nanti video sama tugas saya kasih di Google Classroom. Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. makasih, Pak.